Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali rasanya saya Ajirah dapat bertemu lagi dengan Anda dalam acara e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mata kuliah kewarganegaraan dengan tema Pancasila. Pastinya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita apa itu Pancasila. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Yang pertama kita akan bahas pengertian Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi diharapkan dengan adanya pedoman Pancasila ini, maka tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Kemudian nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdapat dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang terdiri dari dua kata, yakni Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, selanjutnya kita akan bahas lahirnya Pancasila. Kapan sih Pancasila itu lahir? Jadi Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Hal ini ditandai dengan adanya pidato dari Soekarno pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau nama lainnya Dokurutsi Jumbi Kosakai. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Lanjut, dalam sila Pancasila terdapat 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, selanjutnya, setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda yakni bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Ya, dapat kita lihat ya dari gambar yang di atas. Itu merupakan lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Ya, kita lihat di gambar yang di tengah itu merupakan lambang dari Pancasila. Ada 5 lambang itu. Jadi tak hanya itu, terdapat juga semboyan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkeramkan oleh Garuda. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan seperti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi walaupun warga negara Indonesia memiliki budaya, adat istiadat yang berbeda, kemudian agama yang berbeda, tetapi mereka tetap satu. Nah, inilah dia gambarnya. Dapat kita lihat bahwasanya burung Garuda ini mencerminkan kapan proklamasi kemerdekaan itu, yakni 17 Agustus 1945, di mana 17 terdapat 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Kemudian 8, yakni 8 helai bulu pada ekor. 1945, 19 yakni 19 helai bulu di bagian perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 yakni 45 helai bulu di bagian leher burung Garuda. Kemudian lambang dari kelima sila Pancasila ini dapat kita lihat di tengah burung Garuda, di dadanya, yakni sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat gambarnya berbentuk gambar bintang. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, berbentuk lambang rantai. Yang ketiga persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Dari lambang-lambang tadi kita akan membahas makna dari setiap lambang-lambang dalam Pancasila. Yang pertama, lambang bintang berwarna emas.
Arti lambang Pancasila bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam melambangkan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas bersudut 5 diartikan sebagai sebuah cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi hal ini menggambarkan bahwasanya warga Indonesia percaya akan adanya Tuhan. Yang kedua, lambang rantai berwarna kuning. Lambang rantai berwarna kuning dengan latar belakang merah melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut disusun dengan mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang terdiri dari 17 buah mata rantai yang saling menyambung. Mata rantai berbentuk persegi tersebut melambangkan pria, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan wanita. Hal ini menggambarkan bahwasanya antara pria dan wanita tidak ada kesenjangan, semuanya sama. Dan yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Arti pohon beringin dalam Pancasila sendiri merupakan sebuah tempat untuk berteduh dan berlindung. Pohon beringin yang memiliki akar menggantung sebagai representasi bahwa Indonesia memiliki keragaman latar belakang budaya yang berbeda-beda. Meski demikian, pohon beringin memiliki akar tunggal yang panjang, sehingga membuatnya tumbuh menjadi besar dan kuat sebagai bentuk kesatuan dan persatuan. Hal inilah yang melambangkan rakyat Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng melambangkan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan salah satu hewan sosial yang suka berkumpul, dan dari situlah filosofi sila keempat diambil. Sebagai manusia yang selayaknya bersifat serupa, pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan dengan melalui musyawarah. Lanjut, sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas yang diartikan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang berupa sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Lambang ini juga mengartikan bahwa tidak adanya kesenjangan antara rakyat yang satu dengan yang lain atau yang kaya dengan si miskin. Semuanya sama. Tadi kita sudah membahas tentang makna dari tiap-tiap lambang dalam Pancasila. Sekarang kita akan membahas hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Jadi setiap sila akan kita bahas. Yang pertama mulai dari sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu ketuhanan? Ketuhanan itu berasal dari kata Tuhan, yakni pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, yakni pencipta alam semesta beserta isinya. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan, meskipun Indonesia bukan negara agama, karena tidak menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum positif, negara Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama, melainkan negara Indonesia merupakan negara yang beragama, bahwa NKRI perlu hukum positif yang disepakati oleh seluruh bangsa, termasuk seluruh penyelenggara negara, yakni MPR, DPR, maupun pemerintah, yang agamanya beraneka ragam, dan negara wajib melindungi segenap agama yang diakui keberadaannya, serta negara tidak dibenarkan mencampurkan atau mencampuri urusan akidah agama apapun. Ya, tadi sila pertama. Sila pertama bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih lanjut kita bahas berikutnya. Jadi penerapan sila pertama ini contohnya misalnya setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu penerapannya. Bagaimana kalau penyimpangannya? Jadi contoh penyimpangan dalam sila pertama yakni adanya terorisme yang terjadi di Indonesia yang mengatasnamakan agama.
Ya, begitulah contoh dari sila pertama. Untuk sila-sila berikutnya akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut.